Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di pembahasan soal asistensi week ke-7 untuk kode A1. Dan di sini em, aku akan coba untuk membahas soal A1, di mana ini materinya itu adalah shooting method untuk nge-solve ODE dengan boundary value problem case. Dan oke, mungkin bisa langsung aja ke soalnya. Jadi di soalnya ini tuh kita punya reaksi reaksi oksidasi katalitik dari dua propanol untuk membentuk aseton menggunakan ekses oksigen, dan reaksinya itu terjadi di trickle bed reactor menggunakan spherical porous palladium supported carbon catalyst. Nah, jadi di sini tuh untuk gradien konsentrasi A atau si dua propanolnya ini itu digambarin di persamaan satu ini. Dan di sini kita itu karena memang kasusnya itu adalah kasus BVP, jadi diberi kita tuh dikasih data yang diketahui itu adalah kondisi R di R sama dengan 0 dan R sama dengan R. Jadi BC-nya itu adalah DCA per DR di R sama dengan 0, itu sama dengan 0. Maksudnya di sini itu adalah karena ini. Jadi, em, persamaan yang nomor satunya adalah persamaan yang udah di kondisi steady state ya, teman-teman. Jadi, untuk yang nomor satu, ini adalah em, ketika di R sama dengan 0, gradien konsentrasi dari CA itu konstan. Jadi, em, nilainya itu bukan CA di R sama dengan nol, tapi gradien konsentrasinya itu sama dengan nol. Nah, lalu untuk yang di permukaan katalis itu CAR di R sama dengan R besar ini adalah permukaan katalis itu sama dengan CAF. CAF ini bisa dibilang kondisi saturated atau jenuhnya gitu ya, mungkin. Dan selanjutnya ini adalah ada beberapa tipe diameter katalisnya atau jari-jari katalisnya di sini. Itu ada 5 jenis dari satu buah vendor. Nah, 5 jenis variasi ini tuh nanti akan divariasikan di soal nomor 2. Jadi, em, mungkin lanjut dulu aja ke persamaan yang lainnya. Ini ada packing factor, dan ini juga effectiveness factor dari si katalisnya. Dan ini nanti juga akan kita gunakan di em, soal nomor 2, karena ini ada effectiveness factor ini akan kita gunakan untuk menentukan jari-jari katalis yang akan digunakan, yang paling efektif. Dan ini hintnya itu adalah ini merupakan persamaan diferensial ordiner order 2, di mana ini nantinya perlu kita ubah dulu ke order 1. Dan cara mengubahnya ke order 1 itu bagaimana? Ya, seperti biasa untuk DCA per DR atau yang order satunya itu dimisalin ke dalam suatu variabel, misalnya U. Dan jadinya nanti ini bisa yang D kuadrat CA per DR kuadrat ini bisa diubah menjadi DU per DR. Dan penurunannya itu sudah ada di sini sebenarnya. Jadi U itu sama dengan DCA per DR, jadi DU per DR itu sama dengan min 2 per RU tambah K kali packing factor per difusivitas katalis kali konsentrasi A. Nah, dan untuk menghitung effectiveness factor yang ada di persamaan 3, ini kan ada CA ya. Nah, si CA ini tuh fungsi R. Jadi, dia itu berubah-berubah dan merupakan hasil dari rungakuta yang kita kerjain. Jadi, CAR ini merupakan hasil rungakutanya. Nah, untuk pertanyaannya, untuk nomor satu itu kita diminta untuk menentukan optimal catalyst size menggunakan effectiveness factor yang di persamaan 3 ini. Jadi menggunakan persamaan 3, ini kita diminta untuk mendapatkan effectiveness factor yang paling tinggi. Lalu itu nanti yang akan kita pilih sebagai optimal catalyst size-nya. Dan ini ya, hintnya, higher effectiveness factor indicate better catalyst performance. Nah, terus yang nomor 2, ini tuh agak terpecah, soalnya ada beberapa. Tapi intinya adalah kita di sini punya beberapa tipe katalis lain. Kalau di nomor 1 itu lebih ke variasi dari size katalisnya,
kalau yang nomor 2 ini kita punya beberapa tipe katalis lain di mana kita ingin menganalisis ukurannya itu yang untuk 0,5 cm. Jadi kan yang tadi itu kita punya 5 jenis radius katalis. Tapi untuk yang nomor satu, kita memvariasikan si R-nya, radius katalisnya. Tetapi yang untuk nomor 2, yang divariasi itu adalah tipenya, jenis dari katalisnya. Dan di sini itu, masing-masing katalis itu mempunyai nilai K dan difusivitas yang beda-beda. Jadi, yang divariasikan itu adalah tipenya, tapi untuk radiusnya tuh sama menggunakan 0,5 cm semua. Dan hintnya itu adalah em, supaya kita ini kan ingin mendapatkan katalis yang untuk yang nomor ya ini. Determine the catalyst that provides the lowest diffusion resistance. Jadi kita ingin mencari katalis yang memiliki hambatan difusi yang paling rendah karena ini kan trickle bed reaktor. Jadi kita ingin mendapatkan itu supaya dia bisa langsung ke situs aktifnya. Nah, jadi untuk hintnya itu adalah untuk mengetahui yang mana yang paling efektif itu dapat ditentukan dengan melihat em, kira-kira eh, high value di Ca di R sama dengan 0 itu berarti menggambarkan bahwa hambatan difusinya itu rendah untuk katalis tersebut gitu, untuk tipe katalis tersebut. Jadi kita cuma perlu mencari nilai Ca di R sama dengan 0 yang nilainya itu paling tinggi supaya kita bisa menentukan katalis yang ingin kita pilih, tipenya yang mana. Nah, lalu untuk yang part yang A, di sini tuh kita mau generate plot aja untuk menggambarkan distribusi A di sepanjang radius katalis untuk setiap tipe katalis A, B, C, D. Yang nomor B itu kita ingin mendapatkan katalis mana yang menghasilkan hambatan difusi yang paling rendah. Jadi itu nanti sama kayak yang di sini ya. Kita cari CA di R sama dengan 0 yang paling tinggi. Lalu yang terakhir itu kita mau em, jadi ada kondisi di mana katalis itu akan saturated gitu. Dan di sini dia akan diregenerasi menggunakan steam dan steamnya itu tidak mengandung A. Jadi ketika regenerasi itu kira-kira gimana sih distribusi konsentrasi A selama prosesnya? Nah, di sini tuh kita cuman butuh ngemodifikasi di RK functionnya aja, yaitu di BC-nya. Jadi yang sebelumnya itu kan kita nggak tahu CA di R sama dengan 0 tuh nilainya berapa. Karena kan dia tergantung sama hasil DCA per DR-nya ini sama dengan 0. Tapi di sini itu kita dikasih tahu nilai CA di R sama dengan 0 itu udah ada nilainya gitu. Oke, jadi mungkin em, langsung aja ke pembahasannya. Jadi yang pertama, seperti biasa kita harus ngedefine dulu ODE functionnya. Jadi gini ya. Oke. Nah, ini hmm, mungkin kalau misalnya ini dihapus, teman-teman, misalnya dinonaktifkan gitu ya. Ini kan berarti kita punya em, dua persamaan diferensial. Jadi kalau misalnya di shooting method itu karena memang kita harus ngubah persamaan order 2 ini ke order satu, nantinya itu returnnya itu ada dua gitu, DCDR dan DUDR. Nah, untuk DCDR ini kan dimisalin sama dengan U. Lalu DUDR ini adalah yang di persamaan yang ini. Nah, di sini itu ada nilai R dan CA, dan K dan DE. Dan nilai-nilai yang tidak di variabel yang tidak diketahui ini tuh seperti biasa kita masukin ke argumen. Jadi ini. Dan untuk di OD-nya sendiri ini kan dia terhadap R ya. Jadi independent variable-nya itu adalah R. Dan untuk dependent variable-nya yang akan kita analisis itu C dan U. Lalu kenapa ada R, K, dan DE di sini adalah karena itu tadi. Jadi biasanya kalau misalnya kita punya em, fungsi ODE dan juga RK,
nilai-nilai variabel yang nantinya di soal itu akan divariasikan. Misal kayak R. R besar ini itu adalah radius si katalis, di mana kita punya 5 nilai di sini. Jadi dia nanti akan divariasikan. Dan K dan DE ini juga di nomor 2, dia untuk setiap tipe katalis itu nilainya berbeda. Jadi juga akan divariasikan. Nah, itu dimasukin sebagai argumen. Supaya nanti di bawah untuk recalculation itu bisa lebih mudah untuk nge-call si variabelnya ini. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, ini kita bisa langsung masuk ke subroutine RK-nya. Nah, di sini karena kita di ODE-nya itu ada 2 kali return, ada 2 jenis variabel yang di return, untuk menghitung, nah di bagian sini, ini update dulu, oke, biar kelihatan. Nah, jadi di sini itu kita punya beberapa hal yang harus kita define dulu. Yang pertama itu adalah matriks kosong untuk C-span dan U-span-nya. Di mana ini adalah untuk tempat si RK-nya terjadi gitu. Nah, lalu U-span 0 ini itu kayak DCA per DR. Kan dia kan U itu kan DCA DR ya. DCA DR di R sama dengan 0 itu U0. Ini U0 itu ini. Initial guess for U. Dan emang 0 gitu kan. DCA per DR di em, R sama dengan 0. Lalu untuk di em, C-span, C-span 0 itu sama dengan C0. Kenapa sama dengan C0? Karena C0 itu berubah-berubah gitu. Dia, kita nggak tahu nilainya. Kita nggak tahu dia nilainya berapa, karena yang diketahui itu adalah di DCA per DR-nya gitu. Sama dengan 0. Jadi di sini itu dia nanti akan ditebak-tebak di em, bagian second. Di second itu dia akan ditebak. Nah, lalu untuk R-span, R-span ini tuh ada dia dari R0 sampai sepanjang R sebanyak N. R besar ini itu berubah-berubah. Makanya dia tetap dimasukin sebagai variabel argumen di RK-nya. Nah, lalu untuk for looping-nya seperti biasa, for i in range 0 sampai n-1, ini K11, K21, K31, K41 itu adalah untuk DCDR, K12 sampai dengan K42 itu untuk DUDR, lalu kita masukin ODE, R-span ini independent variable, C-span, U-span karena ada 2, C dan U. Lalu RKDE ini mengikuti argumen yang ada di ODE. Tapi karena dia ini bukan terdiri dari beberapa, em, dia kan nanti nilainya cuma satu ya. Misal nanti kita masukinnya dia R ini kan di discrete 0 contohnya, discrete 1 gitu. Jadi dia tuh nilainya itu cuman ada satu gitu. Walaupun nantinya divariasiin. Jadi dia nggak perlu dikaliin sama delta R-nya. Yang perlu digituin itu cuman si independent variable dan dependent variable yang mau kita diferensiasikan. Nah, returnnya itu nanti adalah C-span dan U-span. Nah, lalu nanti ini akan masuk ke subroutine yang selanjutnya yaitu secant. Oke. Nah, jadi di secant itu ini kita adalah boundary value problem. Jadi em, nilai yang kita ini ya seperti ini nih. Kita itu ingin ngeset supaya R sama dengan R, di R sama dengan R, CA-nya itu sama dengan CAF gitu. Jadi kan dia gini ya, difusi gitu kan, difusi ke dalam. Jadi ini adalah bisa dibilang lapisan film di fase cair. Dia bereaksi untuk mencapai situs aktifnya. Di sini itu dia difusi dari permukaan katalis ke dalam. Di permukaan katalis, nilai CA-nya itu sama dengan CAF. Jadi, kita tuh ingin supaya CA di R sama dengan R itu sama dengan CAF gitu. Padahal kan itu tuh
kita belum bisa, gimana ya, maksudnya CA di R sama dengan R itu kan nanti hasil dari RK gitu. Dia hasil dari RK. Jadi supaya kita bisa mendapatkan nilai ini, boundary condition di catalyst surface-nya ini, kita perlu membuat fungsi objektif. Nah, jadi Ceres ini adalah hasil dari C-span di RK. RK yang ke nol. Kenapa nol? Karena ini ada dua return. C-span itu discrete nol, U-span itu yang ke satu. Dan CAF res itu sama dengan Ceres min satu. Jadi sebenarnya ini nggak usah pakai CAF rs gini, bisa sih langsung aja di sini. Zero, nol sama dengan Ceres min satu, data terakhir dari Ceres dikurang CAF gitu. Jadi sebenarnya walaupun arah difusinya itu dari luar ke dalam, tapi kita itu gradiennya itu nanti dari dalam keluar gitu. Jadi kayak itulah kenapa dia BVP, karena di R sama dengan nol tuh kita nggak tahu hasilnya. Kita nggak tahu nilainya. Untuk nilai CA di R sama dengan nol itu kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah di R sama dengan nol, dia gradien konsentrasinya udah konstan. Dan di sini itu kita mau membuat supaya walaupun kita nggak tahu nilai CA di R sama dengan nol itu berapa, CA di R sama dengan R itu harus sama dengan CA di CA CAF gitu. Nah, nanti hasilnya ini itu akan digunakan untuk kita menentukan C0 atau CA di R sama dengan nol menggunakan metode secant. Nah, ini sebenarnya bisa aja langsung di sini um, Ceres min satu gitu bisa returnnya zero gitu. Tapi ini kita kembaliin aja ke semula. Terus ini masuk ke secantnya. Nah, di secant, oh ya, ini argumennya itu pakai apa? Jadi misalnya nih dihapus ya. Nah, dia kan nggak ke define R, C, 0, K, D, E, yaitu argumennya dari RK. Jadi kita samain aja sama argumennya RK. Sorry. Kita samain aja sama argumennya RK. Nah, terus untuk secondnya, jadi ini seperti format second ya, yang udah pernah dibahas di minggu-minggu awal. C old itu sama dengan C0. C0-nya sebenarnya mungkin mirip sih sebenarnya sama CA0 gas gitu. Cuman disingkat aja T0 gitu ya. Ini nanti di bagian bawah, ini yang akan kita guess. Nilai CA0 inilah yang akan digas supaya bisa mendapatkan nilai CA di R sama dengan R itu sama dengan CAF gitu. Nah, terus ini while errornya masih lebih besar dari toleransi, dia akan terus ngelup supaya bisa diperoleh C new yang sesuai gitu. Oke, ini gini dulu. Nah, ini F plus, FOBC, C alt plus F, KDE, seperti biasa karena ini ada em, di argumennya itu ada dua variabel lagi, dia tetap masuk di sini. Jangan lupa dimasukin karena kadang errornya itu di situ gitu. Kelupaan untuk masukin variabel yang tersisa ini. Padahal di argumennya FOBC itu ada fungsi objektifnya. Nah, lalu ini untuk F plus itu plus epsilon, ini min epsilon, dan sebagainya. Terus akhirnya didapat em, tebakan dari CA di R sama dengan nol gitu. Terus ini harusnya udah bisa di-run. Sudah bisa di-run. Terus, ya, sudah ya, ini udah keren. Kita masuk ke fungsi ke nomor satu. Nah, tapi di sini aku mau nge-highlight dulu sedikit. Jadi, kalau untuk ngebuat airspan, ini kan kita airspan itu dia beda-beda untuk setiap tipe, bukan, setiap radius katalis. Airspannya kan pasti beda-beda. Karena ya bisa dibilang airspan misal dari 0 ke 1 cm sama 0 ke 2 cm. Dengan R-nya itu sama-sama 21, increment-nya itu kan pasti berbeda gitu, nggak mungkin sama. Jadi di sini si R0-nya ini itu R-span itu pasti selalu masuk di dalam define-nya. Karena R ini itu berubah-berubah. Dan R-span ini pasti berubah untuk setiap R. Makanya dia selalu masuk di dalam. Kita nggak nge-define dia di luar gitu. Nah, terus untuk R0,
R0 ini itu kita nggak buat dia 0. Karena kalau misalnya kita buat dia 0, nanti bisa muncul division by zero error gitu. Dan oke, lanjut aja ke nomor satu. Nah, nomor satu ini kita diminta untuk menentukan katalis size yang paling efektif. Untuk menentukan itu, kita perlu menghitung effectiveness factor. Dan kita mencari nilainya yang paling tinggi. Jadi, langsung aja masuk ke persamaan. Nah, yang nomor satu, karena ini dia ada integral, ini berarti kita perlu buat Simpson. Oke, jadi sini aja dulu Simpsonnya. Nah, jadi yang pertama kita lakuin itu adalah karena ini CA-nya itu adalah function dari R-span, kita define dulu CA-nya gitu. Jadi CA yang digunakan di sini itu adalah CA optimum yang udah diperoleh dari hasil secant di atasnya gitu. Jadi CA op itu sama dengan secant RCA0 KDE. Terus CA store yang akan kita gunakan itu um, sama dengan RK R CA op KDE. Jadi CA op-nya itu udah kita define duluan. Jadi channel yang sebelumnya ini masih kita tebak, itu kan udah didapat nilainya dari secant. Nah, jadi di sini diganti sama CA op supaya yang kepakai itu adalah nilai CA0 yang udah sesuai sama boundary condition kita, di mana dia itu di R sama dengan R itu CAR CA sama dengan CAF gitu. Nah, jadi di sini CA sama dengan CA store 0. Kenapa CA store 0? CA store ini kan sebenarnya RK ya. RK itu kan dia ada dua return, C-span dan U-span. Berarti di sini 0 itu berarti untuk CA gitu, untuk C-span. Dan returnnya CA. Lalu untuk fungsi effectiveness factor, di sini tuh kita ada em, ya. Jadi kan CA ini kan dia CA fungsi RK gitu kan. Yang dia pasti em, berubah-berubah gitu. Jadi makanya sebelum masuk ke for looping-nya, ke if else-nya, itu kita perlu ngedefine si CA-nya ini. Jadi CA-nya ini itu adalah CA sama dengan kita call aja fungsi untuk ngedefine CA yang udah kita buat sebelumnya. Nah, lalu untuk R-span ini kayak tadi, di state lagi aja. Terus DR-nya ini adalah R-span 1 dikurang R-span 0. Lalu FR, FR ini untuk em, kita ngekaliin dengan faktornya. Kalau di Simpson kan ada 1, 2, dan 4. Ini untuk itu. Dan FR-nya itu adalah fungsi yang akan kita integralkan. Jadi di sini tuh kan dia R kuadrat kali CA. Jadi FR ini tuh akan menampung itu untuk dikalikan dengan masing-masing faktor di Simpson gitu. Nah, FR sim ini untuk menampung hasil perkalian FR dengan faktor yang nantinya itu akan em, di sini ya. Jadi effectiveness, sorry, itu sama dengan 300 per R pangkat 3 dikali CAF dikali sum FR sim kali DR per 3. Jadi ini Simpsonnya, ini di depannya fungsi yang ini ya. Di depannya fungsi, ini Simpsonnya. Nah, terus ini yang lain 86 itu kan FRI sama dengan R span I kuadrat kali CAI. Nah, sebenarnya FR ini tuh harus kita buat dulu karena di sini kan dia ada R span kuadrat dikali CAR. Dan ini kan dia em, terhadap I gitu ya. Maksudnya dia per increment gitu. Jadi dia itu perlu di define dulu sebelum kita masukin ke sini. Jadi ada R span I kali 2 kali CAI. Sebenarnya bisa aja sih langsung aja em, nggak pakai FR gini. Tapi nanti lebih ribet. Jadi dijadiin satu dulu di FRI ini sama dengan ini. Nah, supaya CA-nya itu bisa kadang itu kita lupa kalau misalnya CA-nya ini adalah fungsi R gitu. Jadi kita cuman masukin dia as CA aja. Misal CA gini aja gitu. Dan nggak di-define dulu melalui fungsi ini. Padahal si CA ini tuh adalah hasil
rungo kutenya gitu. Jadinya harusnya seperti ini. Nah, lalu untuk selanjutnya udah diperoleh ya, kita returnnya udah ada, effectiveness factornya, ini di run. Lalu kita recalculation untuk effectiveness factornya. Jadi di em, kita buat dulu, pertama dibuat dulu untuk matriks kosongnya sepanjang ervar. Kenapa ervar? Karena di sini kita mau nyari effectiveness factor untuk setiap size dari si katalis, yaitu 0,3, 0,5, 1,5, dan 2. Jadi, effectiveness factor-nya itu nanti pasti ada sejumlah data ervar gitu. Nah, for I in range lan ervar, effectiveness factor ini sama dengan ini, function-nya ini, dengan CA0 guess ervar, ervar-nya I, karena dia array, di sini tuh udah dikasih tahu datanya juga. Karena dia array, lalu effectiveness factor-nya ini untuk terhadap fungsi ervar-nya gitu. Nah, ada K1 sama DE1. Sebenarnya K1 DE1 ini itu adalah kalau di soal yang kode A1, K1 DE1-nya ini sama dengan K1 DE1 yang di sini gitu. Jadi kalau teman-teman pakai kvar 0 dan DE var 0 di sini pakai kvar 0 sama DE var 0 itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang di kode A2 itu dia berbeda nilainya gitu. Nah, jadi R var I K1 DE1. Di sini kita bisa dapat nilainya juga. Efektivitas faktornya. Nah, ini. Jadi ada 5 jenis size dari si katalis. Dan ini adalah effectiveness factornya. Yang paling tinggi itu diperoleh di sini ya. Ini 86%, 86,2%. Nah, terus kita bisa em, mencari jari-jari katalis yang paling optimalnya berdasarkan effectiveness factor yang diperoleh tadi. Nah, sebenarnya kan kita tahu ya, kalau di sini itu kan ini kan berarti R var 0, R var 1, R var 2, 3, 4 gitu kan. R var 0 kan itu berarti di jari-jari 0,3 cm gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih, ternyata dia itu em, optimalnya itu di 1 cm gitu. Jadi kan sebenarnya kita bisa tinggal panggil aja karena ini kebetulan datanya sedikit cuma ada 5 variasi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngambil kira-kira ervar dengan effectiveness factor yang paling tinggi itu di ervar keberapa sih? Kalau misalnya datanya banyak, itu bisa pakai argmax ini. Jadi ini sebenarnya kita mau mencari um, discrete-nya ervar yang paling optimum dengan fungsi effectiveness factor-nya gitu. Jadi kan si effectiveness factor ini adalah fungsi dari ervar. Nah, kita dapat nih effectiveness factor-nya yang paling tinggi di mana. Jadi ervar itu secara nggak langsung bisa kita gunakan argmax dari effectiveness-nya ini untuk menentukan discrete keberapa yang ervar-nya itu menghasilkan nilai paling tinggi gitu. Jadi ini kan sebenarnya kayak kita mau tahu dia ervar berapa sih 0 atau 5 6 berapa gitu kan. Cuman karena kita pengen dia automatically bisa ngegenerate, jadi kita bisa pakai argmax. Argmax dari apa? Dari nilai mm, yang paling tinggi. Maksudnya nilai effectiveness faktornya yang paling tinggi gitu. Terus ini buat tabel kayak biasa yang diminta di nomor 1 itu adalah untuk nge-present resultnya dari effectiveness factor-nya berapa dan ervar-nya gitu. Jadi untuk setiap ervar, effectiveness factor-nya berapa. Terus ini tinggal di print aja untuk tabelnya. Aku gedein. Panjang. Oke, jadi gini. Nah, jadi print seperti biasa, ini, format tabel, dan sebagainya. Lalu ini ya, ropt ini adalah yang ini tadi, di line 100. Dan effectiveness factor-nya ini. Jadi sebenarnya kita ini mau nge-print kalimat gitu, di mana yang pertama ini ya sama-sama float sih, sama-sama angka.
Tapi untuk formatnya itu yang pertama ROP ini kan udah ada di sini. Nah, untuk effectiveness factornya itu yang mana? Kan ada 5 ya nilainya. Jadi caranya biar dapat yang paling tinggi itu gimana ya tetap sama pakai ACMAS tapi ACMAS dari dirinya sendiri gitu. Jadi nanti bisa ke printnya di sini tuh adalah nilai yang paling tinggi dari dirinya. Oke, coba ini di run dulu. Nah, jadi nanti hasilnya kurang lebih kayak gini. Jadi ada 5 jenis radius katalis dan ini effectiveness factor-nya. The most optimal catalyst radius is 0,3 cm. Nah, di sini kan kita nggak langsung ngebuat di sini kayak kita tulis 0,3 cm gitu kan. Sebenarnya iya juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya datanya banyak, mungkin ini bisa lebih membantu teman-teman. Terus ini ada effective factor-nya itu 86,20%. Oke, nah itu sudah menjawab nomor satu. Nomor dua, ini kita Oke, jadi lanjut untuk yang nomor dua, ini kita punya 5 tipe katalis yang baru yang akan em, kita ini ya kayak ini kan setiap tipe katalisnya itu punya nilai konstanta laju reaksi dan juga difusivitas yang beda-beda gitu. Nah, di yang nomor 2 ini itu untuk ukuran katalis di radius 0,5 cm itu kita ingin dapat nilai tipe katalis apa sih yang memberikan low diffusion resistance. Karena untuk em, di sini tuh kita diminta untuk menentukan itu, yang katalis yang bisa memberikan hambatan difusi yang paling rendah dan bagaimana caranya kita dapat menentukan itu, kita bisa mencari nilai Ca di R sama dengan nolnya yang paling tinggi gitu. Nah, jadi yang nomor A ini kita diminta untuk generate plot yang menunjukkan profil A, konsentrasi A di sepanjang radius katalis untuk setiap tipe katalis gitu. Jadi ada A, B, C, dan D. Dan ini sebenarnya langsung masuk aja ke sini. Nah, part A itu kita diminta untuk membuat plot. Nah, di sini sebenarnya plot di A, bagian A ini juga nanti akan dijadiin satu sama part C. Part C ini nanti kita ada em, regenerasi katalis. Nah, mungkin yang bagian A-nya dulu. Ini kita nyalain dulu part A-nya. Oke, jadi untuk mendapatkan distribusi konsentrasi A di sepanjang eh, radius katalis, ini ada beberapa ya. Jadi ada yang em, tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D untuk katalisnya. Lalu ini ada C anolis. C anolis ini apa? C anolis ini adalah hasil tebakan C0 kita. C0 yang tadi ditebak pakai second. Nah, jadi di sini ada Fourier range learn kavar. Kenapa kavar? Karena di sini kita ada 4 variasi, beda sama R-var ya. Dan di sini kan yang ingin divariasikan itu adalah kavar dan DE-var-nya. Jumlah variasi mereka sama. Jadi di sini for loop-nya itu menggunakan sepanjang learn kavar. Supaya C anolisnya ini dia em, bisa kita peroleh pakai second sepanjang jumlah datanya si kavar gitu. Nah, C anolisnya ini itu untuk si nomor yang A, untuk tipe untuk variasi tipe katalis. Untuk mendapatkan si CA0 di setiap tipe katalisnya itu berapa, kita pakai second yang udah di-define di atas sebelumnya. Dan R-var-nya ini itu ini digedein dulu. Ya, R-var-nya ini itu menggunakan R-var yang ke satu di 0,5 cm. Ini kan R-var-nya itu ada 5 ya. Ini yang ke 0, ini yang discrete ke 1. Jadi kita pakai yang R-var ke 1. CA0 gas
karena ini ngesekan, jadi ini kita gasnya berapa, terus akhirnya kvar I dan dfr I. Nah, nanti returnnya itu untuk katalis tipe A, konsentrasi A-nya itu adalah RK, RK yang ini. Dan di sini dia ada R, C0, K, dan DE. Berarti untuk tipe A, berarti nanti R var-nya itu sama semua untuk setiap tipe katalis di 0,5 cm. C0 listnya ini itu yang di 0. Lalu kavarnya ini ada kavar yang ke 0 dan DE-var yang ke 0. Karena nanti itu yang divariasiin. Ini yang ke 0 dan yang ke 0. Dan ini, discrete ke 0 di sini itu maksudnya apa? Jadi RK ini kan kita returnnya ada dua, seperti yang sebelumnya tadi. Jadi ini tuh untuk CA, span-nya gitu. Untuk distribusi CA-nya. Nah, untuk CAB, CAC, CAD juga sama. Yang berubah itu adalah CA nolis, kavar, dan DFR-nya. Karena CA di R sama dengan 0 itu untuk setiap tipe katalis pasti beda-beda karena mereka punya konstanta laju reaksi dan DE yang berbeda gitu. Difusivitasnya juga berbeda. Nah, di sini itu sebenarnya tinggal ngeplot biasa teman-teman. Jadi plot yang ini. Plot yang ini, oke sorry, ini dia masih, oh airspan-nya undefined ya. Airspan-nya di sini sih. Ini. Nah, di sini airspan-nya itu, kenapa dia bisa di luar function? Kan kemarin sebelumnya itu aku mention kalau misalnya dia di dalam sini. Karena dia R-nya itu kan dia berubah-berubah gitu. Jadi R span untuk setiap R itu kan pasti berbeda. Tapi di sini karena nomor 2 itu kita udah nentuin R-nya itu si 0,5 cm. Jadi bisa dimention aja langsung di sini gitu. Nah, jadi ini tinggal ini sebenarnya um, PLT Legend ini gini ya. Oke. Ini untuk title-nya dan sebagainya. Coba kita run dulu. Nah, untuk yang nomor 2A itu hasilnya seperti ini. Jadi di R sama dengan 0, jadi ini kan di R sama dengan R besar ya. R sama dengan R besar, di mana R besar itu adalah 0,5 cm. Dia konsentrasinya masih tinggi nih. Nah, waktu dia mendifusi masuk ke dalam katalis, sampai di R sama dengan 0, bisa dilihat kalau misalnya reaktannya itu untuk katalis CU zeolite, CU zeolite itu yang tipe B, itu dia masih tinggi konsentrasinya. Berarti bisa dikatakan hambatan difusi untuk katalis yang B, hambatan difusi A di sepanjang katalis B itu yang paling rendah. Jadi em, kurang lebih ya berarti katalis yang dipilih itu adalah yang B gitu. Nah, tapi di sini untuk yang A itu cuman kita diminta untuk memplotting distribusi konsentrasi A di sepanjang katalisnya aja. Jadi ada 4 plot di satu figur karena ada 4 tipe katalis. Terus lanjut yang ke soal B. Jadi di soal B ini itu kita diminta untuk berdasarkan hasil dari soal A itu mana sih yang menghasilkan hambatan difusi katalis yang paling rendah. Dan tadi kan kita dapat ya nilainya itu adalah yang si katalis B ini, yang warna biru, CU zeolite yang ini. Karena dia Ca di R sama dengan 0 itu yang paling tinggi. Berarti dia menghasilkan, memberikan hambatan difusi yang paling rendah gitu. Nanti kita akan menggunakan argmax lagi sebenarnya di sini. Jadi untuk em, tabelnya ini header, catalyst type, dan CA di R sama dengan 0. Lalu ini terus for loop-nya seperti biasa sepanjang kvar karena yang divariasiin di sini mengikuti panjangnya K sama DE var gitu ya. Terus printnya ini format katalis ini untuk stringnya ya ada ini PD nama-nama katalisnya lalu ada CA nolis. CA nolisnya ini yang ini karena sebenarnya yang diminta di part B itu udah dikerjain di part A gitu. CA nolisnya itu yang ini yang udah di-mention sebelumnya. Nah, berarti untuk catalyst with the least diffusion limiting constraint is, nah ini kan dalam bentuk string. Stringnya ini formatnya kita pakai katalis. Katalis ini kan yang tadi yang ini ya, katalis ini string. Ada 4.
jenis. Terus katalis yang keberapa kita pakai NP-ARCMAS C-anolis. Jadi yang paling maksimum di C-anolisnya itu nilai yang mana, terus nanti automatically dia bakal nge-generate discrete yang sesuai untuk si katalis ini gitu. Jadi sebenarnya kalau mau pakai manual dari sini itu juga bisa. Nih, ini ya. Jadi kan berarti kan ini yang katalis B kan. 0,6495 ini yang paling tinggi. Berarti ya udah tinggal manual itu ya pakai ini aja. H, C anolis ini kan berarti katalis yang B gitu kan. Ini berarti nanti satu gitu seharusnya. Nah, gitu. Ini bisa juga sebenarnya. Cuman supaya kalau misalnya nanti teman-teman dikasih soal dengan nilai atau variabel yang banyak banget, itu bisa membantu supaya nggak nge-scroll satu-satu gitu. Nah, NPR Mas. Lalu setelah itu ke part C. Nah, part C ini apa sebenarnya? Part C ini adalah ketika katalis yang kita gunakan itu dia sudah jenuh. Jadi konsentrasi A di pusatnya itu udah over jenuh. Jadi dia nggak bisa bereaksi lagi sebenarnya. Jadi itu akan kita regenerasi menggunakan steam. Nah, steamnya di sini itu tidak mengandung A. Jadi asumsinya adalah si A-nya itu nanti akan ke bawah keluar lagi ke em, sistem gitu, keluar sistem katalis. Nah, di sini kita diminta untuk ngeplot distribusi konsentrasi A selama proses regenerasi. Dan em, dijadiin satu sama plot yang part A-nya sebelumnya gitu. Nah, ini itu adalah modify di RK function. RK function maksudnya modify di bagian mananya? Di recalculation-nya. Jadi nanti untuk yang part C, ini dinyalain aja. Nah, ini itu RK-nya kan dia terdiri dari argumen itu adalah eh nih, argumen itu adalah R, C0, C0-nya adalah CA0, CA di R sama dengan 0, bukan CA0 ya, CA di R sama dengan 0, ini K, dan ini DE. Nah, untuk yang part C, itu kita diminta untuk mencari konsentrasi, gradien konsentrasi si A di sepanjang radius katalis dengan CA0-nya itu, CA di R sama dengan 0-nya itu udah diketahui. Jadi kan supaya kita bisa dapat gradien katalisnya, gradien A di katalisnya itu CA di R sampai dengan 0 ini kan harus sudah diketahui gitu. Jadi dia ini udah dikasih CA di R sama dengan 0 untuk part C itu sama dengan 0,3. Nah, di sini aku define sebagai CA 0 new untuk nomor 2 gitu. Nah, jadi untuk yang nomor bagian C-nya ini tinggal ngubah di sini aja sebenarnya. Jadi CA0-nya itu diganti sama CA0 new yang udah diketahui. Jadi secara nggak langsung sebenarnya yang nomor C ini kita ada switching dari BVP problem ke IVP karena IVP itu kan udah dikasih tahu nilai di kondisi initial conditionnya gitu ya. Dan di sini kan kita pakainya IVP problem. Nah, terus ini seperti biasa cover DFR-nya dia berubah untuk setiap tipe katalis. Terus nolnya ini artinya CA-span gitu di RK-nya. Terus untuk plottingnya sama, R-span-nya juga sama karena kan kita R-span-nya itu masih untuk yang radius 0,5 cm gitu. Di nomor 2 ini semuanya menggunakan yang 0,5 cm. Jadi R-span-nya tidak ada perubahan. Terus kalau di right, kurang lebih hasilnya nanti kayak gini. Nah, jadi ini untuk yang profil konsentrasi A ketika terjadi regenerasi katalis. Jadi yang awalnya di 0,3 dia ke bawah keluar gitu. Dan untuk hasil tabelnya ini ada dua jenis tabel. Yang pertama itu adalah untuk menentukan katalis radius mana yang paling yang effectiveness faktornya paling tinggi. Dan sebenarnya ini em, masuk akal karena semakin em, semakin kecil diameternya katalis itu pasti katalisnya semakin efektif gitu dalam bereaksi. Jadi makanya efektif faktornya itu makin
mmm, besar dibandingkan yang lain. Dan untuk yang nomor 2 yang part B ini, itu catalyst with release diffusion limiting constraint itu adalah Cu zeolite yang ini. Karena di air sama dengan nol, dia nilainya yang paling tinggi, gitu. Oke. Mungkin, sekian untuk pembahasan dari soal kode A1 di week ke-7 untuk shooting method. Semoga membantu dan semangat teman-teman buat ujiannya.